Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Purwati Kuswarini Suprapto Magister Sains dan Bapak Diki Muhammad Haidir Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Ekologi. Dan juga rekan-rekan semua yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul kembali dalam mata kuliah Ekologi yang akan membahas mengenai struktur ekosistem. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Arinisti Muharoma dengan NPM 192154061, dan ada Ispi Dila Kasturi dengan NPM 192154019. Nah, untuk submateri dari struktur ekosistem ini ada energi ekosistem dan juga ada dekomposisi dan siklus nutrisi. Yang pertama, ada energi ekosistem yang akan dibahas oleh saya sendiri, oleh Arinisti Muharoma. Nah, di sini ada hukum termodinamika mengatur aliran energi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya hukum termodinamika ini ada dua, ada hukum pertama termodinamika dan ada hukum kedua termodinamika. Nah, hukum pertama termodinamika ini berkaitan dengan kekekalan energi dan menyatakan bahwasanya energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Hanya dapat berubah bentuk, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, atau bertindak pada materi dengan berbagai cara. Nah, contohnya itu seperti kayu yang terbakar. Nah, ketika kayu terbakar, energi potensial yang dilepaskan dari ikatan molekul kayu sama dengan energi kinetik yang dihasilkan sebagai panas atau energi termal. Nah, ketika reaksi kimia mengakibatkan hilangnya energi dari sistem, dalam hal ini kayu, nah itu disebut dengan reaksi eksotermik. Nah, di sisi lain, beberapa reaksi kimia juga harus menyerap energi agar dapat berlangsung. Ini adalah reaksi endoterm. Di sini juga hukum pertama termodinamika itu berlaku. Dalam fotosintesis misalnya, molekul produk gula sederhana menyimpan lebih banyak energi daripada reaktan yang digabungkan untuk membentuk produk. Energi ekstra yang disimpan dalam produk diperoleh dari luar sistem, dari sinar matahari yang dimanfaatkan oleh klorofil di dalam daun. Nah, tidak ada keuntungan atau kerugian dalam energi total, meskipun jumlah total energi dalam reaksi apapun, seperti halnya membakar kayu, nah itu tidak bertambah dan juga tidak berkurang gitu. Sebagian besar energi potensial itu terdegradasi menjadi bentuk yang tidak mampu melakukan kerja lebih lanjut. Ya, ini ditransfer dari sistem ke lingkungan sekitarnya sebagai panas. Selanjutnya ada hukum kedua termodinamika. Nah, hukum ini menyatakan bahwasanya ketika energi ditransfer atau diubah, sebagian energi itu mengambil bentuk yang tidak dapat diteruskan lebih jauh. Contohnya seperti batu bara dalam boiler. Ketika batu bara dibakar dalam boiler untuk menghasilkan uap, sebagian energi itu menghasilkan uap dan sebagian energi tersebar sebagai panas ke udara sekitarnya. Hal yang sama terjadi pada energi dalam ekosistem. Ketika energi ditransfer dari satu organisme ke organisme lain dalam bentuk makanan, sebagian disimpan sebagai energi dalam jaringan hidup, nah sedangkan sebagian besar energi itu hilang ketika panas dan entropi meningkat. Selanjutnya, ada energi tetap dalam proses fotosintesis adalah produksi. Nah, tingkat di mana karbon dioksida di atmosfer atau air diubah menjadi senyawa organik atau oleh autotrof disebut sebagai produktivitas primer karena merupakan bentuk pertama dan dasar penyimpanan energi dalam ekosistem. Produktivitas primer kotor adalah laju total fotosintesis atau energi yang diasimilasi oleh autotrof. Seperti semua organisme lain, autotrof harus mengeluarkan energi dalam proses respirasi. Nah, kemudian untuk laju penyimpanan energi sebagai bahan organik setelah respirasi itu adalah produktivitas primer bersih atau net primary productivity. NPP ini dapat digambarkan dengan persamaan seperti di bawah ini. Nah, di sini ada NPP, Net Primary Productivity, kemudian sama dengan GPP, Gross Primary Productivity dikurangi Respiration by Autotroph atau R. Nah, produktivitas ini biasanya dinyatakan dalam satuan energi per satuan luas, per satuan waktu, kilokalori per meter persegi per tahun. Kemudian namun produktivitas juga dapat dinyatakan dalam satuan bahan organik kering, seperti gram per meter persegi atau per year. Kemudian jumlah akumulasi bahan organik yang ditemukan di suatu daerah pada waktu tertentu adalah biomasa tanaman berdiri. Biomasa biasanya dinyatakan sebagai gram bahan organik per meter persegi. Biomasa tanaman berdiri berbeda dengan produktivitas.
produktivitas itu adalah tingkat di mana bahan organik dibuat oleh fotosintesis. Nah, sedangkan biomasa itu adalah jumlah bahan organik yang ada pada waktu tertentu. Nah, ada metode paling sederhana dan paling umum untuk mengukur produksi primer bersih dalam ekosistem terestrial. Nah, adalah memperkirakan perubahan biomasa tanaman tegakan selama interval waktu tertentu atau standing crop biomass atau SCB. Nah, di sini ada rumusnya ya, ada delta SCB sama dengan SCB dikali dengan waktu T2 dikurangi dengan SCB dikali dengan T1. Selanjutnya adalah iklim dan ketersediaan nutrisi adalah kontrol utama pada produktivitas primer bersih di ekosistem terestrial. Nah, berbagai faktor lingkungan termasuk iklim mempengaruhi produktivitas ekosistem terestrial. Estimasi terukur net primary productivity atau NPP untuk berbagai ekosistem terestrial ini di sekitar dunia diplot dalam gambar di atas ya sebagai fungsi dari curah hujan tahun rata-rata. Nah, gambar di atas itu merupakan produktivitas primer bersih untuk berbagai ekosistem darat. Nah, ini ada yang gambar A. Gambar A ini sebagai fungsi curah hujan tahunan rata-rata. Nah, kemudian untuk yang gambar B ini merupakan sebagai fungsi suhu tahunan rata-rata. Nah, meskipun dua grafik ya pada gambar di atas itu menunjukkan efek independen dari suhu dan curah hujan pada produktivitas primer, pada kenyataannya pengaruh kedua faktor ini terkait erat ya, sangat erat. Suhu udara yang hangat meningkatkan potensi penguapan dan oleh karena itu meningkatkan laju transpirasi dan kebutuhan air tanaman. Nah, jika suhu hangat tetapi ketersediaan air rendah, produktivitas juga akan rendah. Sebaliknya, jika suhu rendah, kemudian laju fotosintesis dan produktivitas akan rendah terlepas dari ketersediaan air. Interaksi antara suhu dan air pada proses NPP menjelaskan tingginya tingkat variasi NPP yang diamati pada gambar A dan B dengan meningkatnya nilai suhu tahunan rata-rata dan curah hujan. Nah, dua kemungkinan kehilangan biomasa selama periode waktu juga harus dikenali. Hilangnya biomasa sebagai akibat dari kematian tanaman dan hilangnya biomasa akibat konsumsi oleh organisme konsumen. Nah, estimasi produktivitas primer bersih atau net primary productivity. Nah, di sini ada gambar botol terang dan juga botol gelap. Nah, ini botol terang dan botol gelap ini berpasangan. Digunakan untuk apa? Untuk mengukur fotosintesis atau produksi kotor. Kemudian untuk respirasi dan juga produksi primer bersih oleh fitoplankton dalam ekosistem perairan. Nah, sampel air yang mengandung fitoplankton atau produsen utama ditempatkan di kedua botol dan dibiarkan menetas untuk jangka waktu tertentu. Dalam botol yang terang atau yang bening, O2, oksigen, diproduksi dalam fotosintesis dan dikonsumsi dalam respirasi. Perubahan yang dihasilkan atau kenaikan dalam oksigen, konsentrasi mewakili perbedaan dalam tingkat di mana kedua proses ini terjadi, produktivitas primer bersih. Nah, kemudian untuk kekurangan cahaya untuk mendorong proses fotosintesis, hanya respirasi yang terjadi di dalam botol gelap. Akibatnya, oksigen konsentrasi menurun. Perbedaan antara oksigen konsentrasi air dari botol terang dan gelap itu pada akhir masa inkubasi mewakili laju oksigen diproduksi dalam fotosintesis, yaitu produksi primer kotor. Nah, bisa diperhatikan gambar yang di samping. Nah, gambar di samping itu merupakan hubungan antara produktivitas primer bersih dan panjang musim tanam untuk tegakan hutan gugur di Amerika Utara bagian timur. Nah, setiap titik itu mewakili satu lokasi hutan. Kemudian garis atau regresi mewakili tren umum peningkatan produktivitas dengan bertambahnya panjang musim tanam, atau sebagian besar merupakan fungsi garis lintang. Nah, seperti yang telah kita lihat, agar fotosintesis dan produktivitas terjadi, stomata tanaman harus terbuka untuk mengambil karbon dioksida. Ketika stomata terbuka, air hilang dari daun ke udara sekitar atau transpirasi. Agar stomata tanaman tetap terbuka, akar harus menggantikan air yang hilang. Nah, semakin tinggi curah hujan, semakin banyak air yang tersedia untuk transpirasi. Oleh karena itu, jumlah air yang tersedia untuk tanaman akan batasi laju fotosintesis dan jumlah daun atau luas permukaan yang bertranspirasi, yang dapat didukung kombinasi faktor-faktor ini menentukan tingkat produktivitas primer. Nah, selanjutnya ada kombinasi suhu hangat dan pasokan air yang memadai untuk transpirasi yang memberikan produktivitas primer tertinggi. Pola ini tercermin
tercermin dalam gambar yang di samping yang menghubungkan NPP berbagai ekosistem dengan perkiraan evapotranspirasi aktual atau actual evapotranspiration. Nah, AET ini adalah nilai gabungan dari penguapan permukaan dan transpirasi. Ini mencerminkan permintaan dan pasokan air ke ekosistem. Permintaan adalah fungsi dari radiasi, suhu, dan suhu yang masuk, sedangkan penawaran adalah fungsi dari curah hujan. Nah, di sini juga terdapat peta global produktivitas primer bersih untuk permukaan terestrial atau ekosistem. Nah, di sini ya pengaruh iklim itu terhadap produktivitas primer di ekosistem terestrial tercermin dalam pola global yang disajikan dalam gambar di atas, gambar peta global. Nah, pola produktivitas primer ini mencerminkan pola global suhu dan curah hujan yang disajikan sebelumnya. Wilayah NPP tertinggi terletak di zona khatulistiwa di mana kombinasi suhu hangat sepanjang tahun dan curah hujan mendukung laju fotosintesis yang tinggi dan luas daun atau hutan hujan tropis. Nah, selanjutnya yaitu mengenai ketersediaan cahaya dan nutrisi adalah kontrol utama pada produktivitas primer bersih di ekosistem perairan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya cahaya itu adalah faktor utama yang membatasi produktivitas dalam ekosistem perairan. Dan dalam cahaya yang menembus danau atau laut akan sangat penting dalam menentukan zona produktivitas primer. Ingatlah bahwa radiasi aktif fotosintesis atau PAR menurun secara eksponensial dengan kedalaman air. Nah, di sini ada sebuah grafik yaitu mengenai hubungan antara produksi primer bersih dan ketersediaan hara. Nah, produktivitas di atas permukaan tanah meningkat dengan meningkatnya ketersediaan nitrogen atau laju mineralisasi N untuk berbagai ekosistem hutan di Pulau Black Hawk, Wisconsin. Singkatan mengacu pada pohon dominan di setiap tegakan, hemlock, RP, pinus merah, RO, merah, WO, kayu putih, gula maple, pinus putih. Nah, di sini juga ada peta variasi geografis dalam produktivitas primer lautan dunia. Nah, perhatikan gitu bahwasanya produktivitas tertinggi berada di sepanjang wilayah pesisir dan wilayah dengan produktivitas terendah berada di laut lepas. Kemudian selanjutnya adalah input eksternal karbon organik dapat menjadi penting bagi ekosistem perairan karbon. Nah, biomasa berdiri atau perifiton di saluran sungai eksperimental di bawah perlakuan yang berbeda selama seminggu terakhir. Nah, bisa dilihat ada grafik di samping. Nah, itu yang A dan yang B. Nah, yang A ini adalah grafik percobaan musim gugur dan yang B ini percobaan musim semi. Nah, kepentingan relatif dari sumber karbon allochthonous sangat bervariasi di antara ekosistem perairan yang berbeda. Di sebagian besar ekosistem laut, input hasil karbon organik mendominasi karena tingginya NPP dari populasi penduduk fitoplankton. Nah, sebaliknya, ekosistem sungai kecil yang mengalir melalui daerah tangkapan berhutan memperoleh sebagian besar karbon organiknya dari bahan tanaman mati yang diendapkan ke dalam air dari ekosistem hutan di sekitarnya. Naungan dari pohon membatasi cahaya yang tersedia di perairan mencegah pertumbuhan fitoplankton atau alga yang menempel secara signifikan. Nah, bisa dilihat ya di gambar di samping itu melakukan perlakuan cahaya. Dalam aliran ini, karbon allochthonous menyediakan sumber daya energi yang mendukung tingkat kelimpahan konsumen di luar yang dapat didukung dari sumber asli atau NPP dari dalam ekosistem. Nah, kemudian ini adalah gambar skema umum yang menunjukkan kontribusi relatif bahan organik allochthonous dan produksi aukhtonous oleh tanaman air atau makrofit, alga yang menempel, dan fitoplankton dalam transisi aliran ke ekosistem sungai. Nah, kemudian selanjutnya yaitu alokasi energi dan bentuk kehidupan tumbuhan mempengaruhi produksi primer. Sebagian besar alokasi karbon atau energi ke jaringan fotosintesis daun relatif terhadap jaringan non-fotosintetik atau batang dan akar. Semakin besar perolehan karbon bersih dan pertumbuhan tanaman, kondisi kelembaban yang berkurang menghasilkan alokasi yang meningkat ke akar dengan mengorbankan daun. Perbandingan NPP dengan biomasa tegakan rata-rata di setiap ekosistem terestrial menunjukkan pola yang terbalik dengan yang dibahas pada gambar. Misalnya, meskipun NPP hutan beriklim sedang 0,04 gram per tahun,
lebih dari 2 kali lipat dari padang rumput beriklim sedang. Jika kita menghitung produktivitas per unit biomasa tegakan, NPP ekosistem padang rumput hampir order besarnya lebih tinggi untuk rumput jika dibandingkan dengan pohon. Nah, hubungan antara biomasa tegakan dan produktivitas primer bersih untuk ekosistem. Perhatikan ya perbedaan biomasa tegakan per unit produktivitas primer bersih antara ekosistem darat dan ekosistem perairan. Nah, kemudian produksi primer bervariasi dengan waktu. Dalam ekosistem didominasi oleh vegetasi berkayu, produksi primer bersih menurun seiring dengan usia, sebagai rasio biomasa kayu untuk daun meningkat. Lebih dari produksi kotor masuk ke pemeliharaan. Nah, di sini dari gambar di samping ini merupakan pola produktivitas primer bersih atau NPP di rentang waktu yang berbeda dalam ekosistem hutan beriklim sedang. Nah, selanjutnya yaitu produksi primer membatasi produk sekunder. Nah, produksi primer bersih adalah energi yang tersedia untuk komponen heterotrofik ekosistem. Beberapa energi dalam bentuk bahan tanaman sekali dikonsumsi keluar dari tubuh sebagai produk limbah. Dari energi yang diasimilasi, sebagian digunakan sebagai panas untuk metabolisme, sisanya tersedia untuk pemeliharaan yang akhirnya hilang ke lingkungan sekitar sebagai panas. Energi bersih yang dialokasikan untuk produksi ini disebut produksi sekunder. Produksi sekunder ini merupakan pembentukan massa organisme heterotrofik hidup selama beberapa periode waktu, gram persatuan luas per satuan waktu. Produksi sekunder tergantung pada produksi primer untuk energi, dan karena itu produktivitas primer harus berfungsi sebagai kendala pada produktivitas sekunder dalam ekosistem. Nah, di sini ada grafik ya, ada grafik mengenai hubungan antara produktivitas primer atas tanah bersih, dan yang A ini merupakan produktivitas sekunder bersih herbivora, kemudian yang B ini konsumsi, dan yang C herbivora biomasa. Kemudian, nah, di sini selanjutnya ada konsumen bervariasi dalam efisiensi produksi. Nah, efisiensi produksi bervariasi ini terutama menurut kelas taksonomi. Endoterm memiliki efisiensi asimilasi tinggi, tetapi efisiensi produksi rendah karena mereka harus mengeluarkan begitu banyak energi untuk respirasi, kemudian ukuran tubuh juga mempengaruhi efisiensi produksi. Nah, Ektoterm memiliki efisiensi asimilasi yang rendah, tetapi efisiensi produksi yang tinggi. Karena mengapa? Karena tingkat respirasi yang lebih rendah memungkinkan mereka untuk mengalokasikan lebih banyak energi untuk pertumbuhan. Nah, di sini terdapat gambar. Gambar ini merupakan model sederhana aliran energi melalui konsumen dari 200 joule bahan tanaman yang dikonsumsi oleh konsumen, kemudian 100 joule diasimilasi melintasi dinding usus, dan sisanya 100 joule dikeluarkan dari tubuh sebagai produk limbah. Dari 100 joule energi yang diasimilasi, 60 joule digunakan untuk respirasi dan 40 joule sisanya digunakan untuk produksi. Selanjutnya yaitu terdapat dua rantai makanan utama dalam ekosistem, rantai makanan penggembalaan dan juga rantai makanan pengurai. Rantai makanan penggembalaan atau grazing food chain ini merupakan rantai makanan yang diawali dari produsen sebagai penyedia energi pertama. Nah, produsen pada rantai makanan pengembalaan ini adalah rumput yang dapat berfotosintesis yang akan mengalirkan energi pada konsumen atau trofik 2. Konsumen pertama pada rantai makanan penggembalaan ini dapat dikatakan sebagai herbivora atau memakan tanaman. Nah, kemudian untuk rantai makanan pengurai atau detritus food chain ini merupakan rantai makanan di mana produsen primer atau tumbuhan hijau itu tidak dikonsumsi oleh konsumen pertama, sehingga daun tersebut akan menjadi serasah atau detrial. Selanjutnya akan terjadi aliran energi dari produsen pada konsumen primer. Namun di dalam rantai makanan pengurai, konsumen primer satunya adalah karnivora. Selanjutnya perbedaan dua rantai makanan grazing food chain dan detritus food chain. Nah, perbedaannya itu pertama, rantai makanan yang diawali dari produsen sebagai penyedia energi pertama. Produsen pada rantai makanan pengembalaan ini adalah rumput yang dapat berfotosintesis yang akan mengalirkan energi pada konsumen. Trofik 2. Nah, konsumen pertama pada rantai makanan pengembalaan dapat dikatakan sebagai herbivore. Kemudian perbedaan kedua antara rantai makanan pengembala dan konsumen adalah pada tingkat trofik yang lebih tinggi atau karnivora, karena
Predator itu jarang membedakan apakah mangsa mengambil sumber daya mereka dari produsen primer atau dari detritus. Misalnya, burung pemakan serangga mungkin termasuk spesies kumbang yang memakan detritus, serta spesies yang memakan jaringan daun hijau. Nah, kemudian di sini ada rantai makanan, ada keterkaitan grazing food chain dan detritus food chain. Nah, dua bagian dari ekosistem apapun, rantai makanan pengembalaan dan rantai makanan detrital. Nah, di sini ada panah orange. Panah orange ini yang menghubungkan tingkat trofik mewakili aliran energi yang terkait dengan konsumsi. Nah, kemudian panah yang biru dari setiap tingkat trofik mewakili hilangnya energi melalui respirasi. Nah, kemudian untuk panah yang coklat ini mewakili kombinasi bahan organik mati atau biomasa yang tidak dikonsumsi dan produk limbah atau feses dan urin. Nah, kemudian berikutnya efisiensi konsumsi menentukan jalur energi mengalir melalui ekosistem. Nah, rantai makanan detrial ini mendominasi di wilayah daratan dengan hanya sebagian kecil dari produktivitas primer bersih yang dikonsumsi oleh herbivora. Sedangkan pada ekosistem perairan seperti danau dan lautan, proporsi yang lebih besar dari primer produktivitas dikonsumsi oleh herbivora. Nah, histogram ini menunjukkan bahwasanya presentasi produktivitas primer bersih yang dikonsumsi oleh herbivora dalam ekosistem yang didominasi oleh alga atau fitoplankton, kemudian tumbuhan yang B-nya ini adalah, yang A-nya itu adalah oleh alga atau fitoplankton, kemudian histogram yang B adalah tumbuhan air berakar, dan histogram yang C adalah tumbuhan darat. Mungkin sekian apa saya sampaikan. Selanjutnya mengenai dekomposisi dan siklus nutrisi akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ispidla Kasuri. Kepadanya saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Ispidila Kasturi, NPM 192154019. Di sini saya akan membahas tentang dekomposisi dan siklus nutrisi. Poin pertama yaitu ada nutrisi yang paling penting didaur ulang dalam ekosistem. Tanaman membutuhkan nitrogen dalam bentuk anorganik atau mineral. Ketersediaan nitrogen dan unsur hara lain dalam larutan tanah akan membatasi laju penyerapan oleh tanaman dan selanjutnya laju produktivitas primer bersih. Dalam hal nitrogen, laju serapan tanaman akan secara langsung mempengaruhi laju fotosintesis. Jaringan tanaman mengalami penuaan, lalu nutrisi dikembalikan ke permukaan tanah dalam bentuk bahan organik mati. Proses daur ulang nutrisi dalam tanaman ini disebut retranslokasi atau resorpsi. Sintesis tanaman mulai menurun. Pigmen, jingga, karotenoid, dan kanstofil mulai terlihat. Sel-sel penuaan daun menghasilkan bahan kimia yaitu antosianin, yaitu yang menjadi warna merah dan ungu. Daun beberapa spesies mengandung tanin dalam jumlah tinggi yang menghasilkan warna coklat. Saat penuaan terjadi, air dan nutrisi ditarik ke dalam batang dan menjauh dari daun. Tumbuhan tersebut dapat memulihkan sebanyak 70% nitrogen dari daun hijau sebelum menua dan jatuh ke dasar hutan. Lalu, setelah seperti itu, berbagai organisme pengurai memecah dan memakan jaringan tanaman yang mati, mengubah nutrisi organik menjadi bentuk mineral melalui proses mineralisasi, dan nutrisi diserap dan dimasukkan ke dalam jaringan tanaman. Nah, yang kedua yaitu dekomposisi adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai organisme. Dekomposisi adalah pemecahan ikatan kimia yang terbentuk selama konstruksi jaringan tumbuhan dan hewan. Dekomposisi melibatkan pelepasan energi, awalnya ditetapkan oleh fotosintesis, karbon dioksida, dan air, dan akhirnya dikonversi senyawa organik menjadi nutrisi anorganik. Dekomposisi adalah kompleks dari banyak proses, termasuk pencucian, fragmentasi, perubahan, struktur fisik dan kimia, konsumsi, dan ekskresi produk limbah. Proses ini dilakukan oleh berbagai organisme pengurai.
Semua heterotrop berfungsi sampai tingkat tertentu sebagai pengurai. Saat mereka mencerna makanan, mereka memecah bahan organik, mengubahnya secara struktural dan kimiawi, dan melepaskannya sebagian dalam bentuk produk limbah. Namun, apa yang biasa kita sebut sebagai pengurai adalah organisme yang memakan bahan organik mati atau detritus. Organisme ini termasuk pengurai mikroba, kelompok yang terutama terdiri dari bakteri dan jamur dan detrivora, yaitu hewan yang memakan bahan mati termasuk kotoran. Bakteri adalah pengurai dominan bahan mati hewan, sedangkan jamur adalah pengurai utama bahan tanaman. Jamur memperluas sifat mereka ke dalam bahan organik untuk menarik nutrisi. Jenis jamur berkisar dari spesies yang memakan senyawa organik yang sangat larut, seperti glukosa, hingga jamur hifa yang lebih kompleks yang menyerang jaringan dengan hifanya. Dekomposisi dibantu oleh fragmentasi daun, ranting, dan bahan organik mati lainnya, atau detritus, oleh Detrivora invertebrata. Organisme ini dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu ada berdasarkan lebar tubuh, mikrofauna, dan mikroflora, yang meliputi protozoa dan nematoda yang menghuni air dalam pori-pori tanah. Yang kedua ada mesofauna, antara yang meliputi tungau, cacing tanah, dan ekor pegas yang hidup di ruang udara tanah. Yang ketiga ada makrofauna, dan yang keempat ada megafauna. Dua kategori terakhir diwakili oleh kaki seribu, cacing tanah, dan siput di habitat terestrial dan oleh cacing annelida, krustase yang lebih kecil, terutama amfipoda dan isopoda, dan moluska dan kepiting di habitat air. Cacing tanah dan siput mendominasi megafauna. Makrofauna dan megafauna dapat menggali ke dalam tanah atau substrat untuk menciptakan ruang mereka sendiri. Dan megafauna seperti cacing tanah memiliki pengaruh besar pada struktur tanah. Detritivora ini memakan sisa-sisa tumbuhan dan hewan dan bahan tinja. Nah, yang ketiga itu mempelajari dekomposisi melibatkan mengikuti bagian bahan organik mati. Yang pertama, ahli ekologi mempelajari proses dekomposisi dengan merancang eksperimen yang mengikuti pembusukan jaringan tumbuhan dan hewan yang mati melalui waktu. Pendekatan yang paling banyak digunakan adalah penggunaan serasah untuk memeriksa dekomposisi jaringan tanaman mati atau disebut dengan sampah tanaman. Litter bags adalah kantong jaringan yang terbuat dari bahan sintesis yang tidak mudah terurai. Lubang-lubang di dalam kantong harus cukup besar untuk memungkinkan organisme pengurai masuk dan memakan serasah, tetapi cukup kecil untuk mencegah bahan tanaman yang membusuk agar tidak jatuh dari kantong. Lubang biasanya 1 sampai 2 mm. Sejumlah bahan serasah ditempatkan di setiap kantong. Dalam percobaan yang disajikan dalam 30 liter bags berisi 5 gram serasah daun untuk masing-masing dari 3 jenis pohon dikubur di dalam serasah hutan. Pada 6 interval selama setahun, 5 kantong dikumpulkan untuk setiap spesies dan isinya dikeringkan dan ditimbang di laboratorium. Dari ini bahwa massa serasah yang tersisa di kantong terus berkurang seiring berjalannya waktu. Ketika organisme pengurai mengkonsumsi serasah menggunakan karbon sebagai sumber energi, karbon akhirnya hilang ke atmosfer sebagai karbon dioksida dalam proses respirasi. Bahwa dalam pendekatan mempelajari dekomposisi, seiring berjalannya waktu, massa bahan organik yang tersisa di dalam litter bag termasuk dalam tanaman asli, serta bakteri dan jamur atau mikroba pengurai yang telah berkoloni dan tumbuh pada sampah tanaman.
Karena kesulitan dalam melakukannya, beberapa penelitian telah mengukur kontribusi perubahan bahan organik primer, bahan tanaman asli, dan sekunder atau biomasa mikroba dalam serasah yang membusuk atau massa yang tersisa. Yang kedua atau yang B yaitu untuk mengukur proses dekomposisi, serasah tanaman ditempatkan di kantong mesh, disebut sebagai paket daun, yang terdapat di tempat di mana deposisi aktif terjadi. Dengan memvariasikan ukuran mata jaring, peneliti dapat menentukan kepentingan relatif mikroba dan makroinvertebrata pada dekomposisi daun. Saringan halus memungkinkan hanya mikroba untuk berkoloni dan menguraikan daun. Sedangkan saringan kasar juga memungkinkan organisme yang lebih besar untuk masuk dan memakan bahan. Seperti halnya kantong serasah terestial, bungkusan daun ditempatkan di sungai selama beberapa minggu untuk mengukur penurunan berat badan dan perubahan kimia daun selama proses dekomposisi. Nah, studi paket daun ini tidak seperti percobaan kantong sampah terestial. Studi paket daun biasanya mengukur keragaman mikro dan makro dekomposer selama dekomposisi. Yang C yaitu ada rumus laju dekomposisi dapat diperkirakan melalui persamaan original mass remaining E pangkat negatif KT. E adalah logaritma naturals, T adalah satuan waktu yang digunakan, boleh tahun, bulan, minggu, atau hari, dan K adalah koefisien dekomposisi yang didefinisikan kemiringan kurva eksponensial negatif. Nah, yang nomor 4 yaitu beberapa faktor mempengaruhi laju dekomposisi. Tidak semua bahan organik terurai dengan kecepatan yang sama. Beberapa generalisasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju dekomposisi telah muncul. Laju pembusukan atau Mass Law berkaitan dengan 1. Kualitas serasah tanaman sebagai substrat atau sumber makanan bagi mikroorganisme dan fauna tanah yang aktif dalam proses dekomposisi. Dan yang kedua yaitu ciri-ciri lingkungan fisik yang secara langsung mempengaruhi populasi pengurai, yaitu sifat-sifat tanah, misalnya tekstur dan pH, dan iklim yaitu suhu dan curah hujan. Yang kedua yaitu lingkungan fisik, juga secara langsung mempengaruhi penguraian makro dan mikro. Oleh sebab itu, hal ini dapat mempengaruhi laju dekomposisi. Suhu dan kelembaban sangat mempengaruhi aktivitas mikroba. Suhu rendah mengurangi atau menghambat aktivitas mikroba. Lingkungan yang optimal untuk mikroba adalah hangat dan lembab. Akibatnya, tingkat dekomposisi tertinggi di iklim hangat dan basah. Nah, yang nomor 5 yaitu nutrisi dalam bahan organik termineralisasi selama dekomposisi. Nitrogen makronutrien dapat menjadi contoh. Sebagian besar bahan daun mati memiliki kandungan nitrogen dalam kisaran 0,5 sampai 1,5%. Semakin tinggi kandungan nitrogen daun mati, semakin tinggi nilai nutrisi bagi mikroba dan daun yang memakan daun tersebut. Saat bahan organik mati dikonsumsi, mengurai mikroba, bakteri, dan jamur mengubah nitrogen dan elemen lain yang terkandung dalam senyawa organik menjadi bentuk anorganik atau mineral. Proses ini disebut dengan mineralisasi. Bentuk organik nitrogen, amonia, adalah produk limbah metabolisme mikroba. Pengurai yang sama yang bertanggung jawab untuk mineralisasi juga membutuhkan nitrogen untuk pertumbuhan dan reproduksi mereka sendiri. Oleh karena itu, setiap kali mineralisasi terjadi, imobilisasi atau penyerapan dan asimilasi nitrogen mineral oleh
pengulangan mikroba berlawanan dengannya, karena keduanya saling berkaitan. Namun, karena curah hujan yang tinggi, oksigen tanah yang rendah mengurangi laju dekomposisi dan pelepasan nitrogen atau mineralisasi. Sebaliknya, nitrogen tanah yang rendah berpotensi menyebabkan rendahnya konsentrasi daun dan kualitas serasa yang selanjutnya menurunkan laju dekomposisi. Yang keenam yaitu dekomposisi berlangsung saat serasa tanaman diubah menjadi bahan organik tanah. Saat dekomposisi serasa berlangsung, laju kehilangan massa atau laju dekomposisi menurun. Penurunan ini adalah akibat dari konsumsi preferensial dari senyawa karbon yang mudah dicerna dan menghasilkan energi tinggi, disebut bahan organik labil. Menyisakan senyawa yang semakin rekalsitran atau sulit dicerna pada serasah yang tersisa yang digambarkan dengan semakin meningkatnya fraksi senyawa berbasis lignin pada sisa bahan organik. Melalui fragmentasi oleh invertebrate tanah dan perubahan kimia, serasah diubah menjadi bahan organik tanah. Saat mikroba mati, kitin dan komponen rekalsitran lain dari dinding selnya terdiri dari peningkatan proporsi bahan organik sisa, sampah ditambah massa mikroba, yang mengarah pada produksi humus. Semua proses ini berkontribusi pada penurunan kualitas organik tanah secara bertahap seiring bertambahnya usia. Rasio C/N terus menurun seiring dengan proses dekomposisi. Karbon dihirup dan beberapa nitrogen yang termineralisasi dimasukkan ke dalam humus dan bergabung dengan partikel mineral di dalam tanah untuk membentuk koloid. Bahan organik tanah biasanya memiliki waktu tinggal 20 hingga 50 tahun, meskipun dapat berkisar dari 1 atau 2 tahun di lahan budidaya, hingga ribuan tahun di lingkungan yang mendukung laju dekomposisi yang lambat, atau di lingkungan yang kering atau dingin. Humus terurai sangat lambat, tetapi karena kelimpahannya, humus mewakili sebagian besar karbon dan nutrisi yang dilepaskan dari tanah. Yang selanjutnya, yang ketujuh, yaitu proses tanaman meningkatkan dekomposisi bahan organik tanah di rizosfer. Rizosfer adalah zona aktif pertumbuhan dan kematian akar, ditandai dengan aktivitas mikroba dan jamur yang intens. Dekomposisi di rizosfer lebih cepat daripada di tanah curah, karena akar tanaman menggunakan eksudat kaya karbon untuk melengkapi proses dekomposisi bahan organik berkualitas rendah karbon. Nutrisi amobil dalam biomasa bakteri kemudian dilepaskan ke tanah sebagai mikrobifora, protozoa, dan nematoda yang memakan bakteri. Rizosfer membentuk hampir semua tanah di padang rumput yang berakar halus, di mana jarak rata-rata antara akar sekitar 1 mm. Kepadatan akar jauh lebih sedikit per unit volume tanah di ekosistem hutan, seringkali 10 mm di antara akar. Akar mengubah kimia rizosfer dengan mengekskresikan karbohidrat ke dalam tanah. Karbohidrat ini dapat menjelaskan sebanyak 40% dari produksi bahan kering tanaman. Pengeluaran karbon yang besar ini harus menjadi kepentingan mendasar bagi tanaman untuk mendapatkan pertukaran yang signifikan dalam alokasi karbon. Pertumbuhan bakteri di rizosfer didukung oleh sumber eksudat akar, bahan eksudat, yang kaya energi dan berkualitas. Pertumbuhan bakteri dibatasi paling kuat oleh ketersediaan nutrisi karena eksudat kaya energi, tetapi sangat rendah nitrogen dan nutrisi penting lainnya untuk pertumbuhan mikroba. Bakteri memperoleh nutrisi untuk pertumbuhan mereka dengan memecah bahan organik tanah. Dengan kata lain, akar tanaman menggunakan eksudat kaya karbon untuk melengkapi proses dekomposisi bahan organik berkualitas rendah karbon di rizosfer. Imobilisasi nutrisi terjadi selama pertumbuhan mikroba, dan nutrisi akan tetap diasingkan dalam biomasa bakteri jika pemangsaan oleh protozoa dan nematoda tidak terus-menerus memobilisasi kembali nutrisi penting untuk penyerapan tanaman. Kelebihan nitrogen diekskresikan sebagai amonia dan karena tersedia untuk diserap oleh akar tanaman di dalam rizosfer. Interaksi antara dekomposer mikroba dan mikrobifora menentukan tingkat siklus nutrisi di rizosfer dan sangat meningkatkan
meningkatkan ketersediaan nutrisi mineral untuk tanaman. Proses penambahan karbon di penguraian mikroba di rizosfer meningkatkan dekomposisi bahan organik tanah, dan selanjutnya melepaskan nutrisi mineral untuk penyerapan tanaman oleh pengembala mikroba disebut sebagai lingkaran mikroba tanah. Di sini ada gambar yaitu seperti ilustrasi lingkaran mikroba tanah di mana karbon yang kaya energi keluar dari akar tanaman di dalam rizosfer meningkatkan pertumbuhan populasi mikroba dan penguraian bahan organik tanah. Nutrisi yang dimobilisasi dalam biomasa mikroba kemudian dibebaskan ke tanah melalui predasi oleh mikrobifora, memberikan peningkatan nutrisi mineral untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Nah, di gambar di sini ada ya di dalam tanah organik, eksudat karbon yang kaya energi dari ujung akar berfungsi untuk melengkapi kebutuhan energi bakteri dan jamur di rizosfer. Bakteri kemudian memenuhi kebutuhan nutrisinya dengan memecah bahan organik tanah atau SOM yang kaya akan nitrogen tetapi berkualitas rendah karbon. Hasilnya adalah tingkat imobilisasi nitrogen yang tinggi dari SOM jadi biomasa bakteri dan jamur. Nah, di dalam organik tanah ini terdapat jamur tanah dan bakteri tanah ya teman-teman. Selanjutnya, nutrisi diasingkan selama pertumbuhan mikroba dan akan tetap terkunci dalam biomasa jamur dan bakteri. Jika konsumsi oleh protozoa dan nematoda tidak terus-menerus memobilisasi kembali nutrisi penting untuk penyerapan tanaman karena perbedaan C berbanding N yang relatif kecil antara predator, yaitu protozoa dan nematoda, dan mangsa, yaitu bakteri dan jamur, dan efisiensi asimilasi yang relatif rendah, hanya 10-40% dan 50-70% karbon mangsa yang akan digunakan untuk produksi biomasa, protozoa dan nematoda masing-masing. Kelebihan nitrogen diekskresikan sebagai amonia dan karenanya tersedia untuk diserap oleh tanaman. Yang kedelapan yaitu dekomposisi terjadi di lingkungan perairan. Dekomposisi dalam ekosistem perairan mengikuti pola yang serupa dengan ekosistem terestrial, tetapi dengan beberapa perbedaan utama yang dipengaruhi oleh lingkungan perairan. Di lingkungan pesisir, serasa tanaman yang terendam secara permanen terurai lebih cepat daripada yang ada di permukaan rawa, karena mereka lebih mudah diakses oleh detritivora. Yang kedua yaitu lingkungan fisik yang stabil lebih menguntungkan bagi mikroba pengurai daripada periode alternatif pembasahan dan pengeringan yang mencirikan lingkungan pasang surut. Yang kesembilan yaitu proses ekosistem utama memengaruhi laju siklus nutrisi. Siklus internal nutrisi melalui ekosistem bergantung pada proses produksi primer dan dekomposisi. Produktivitas primer menentukan laju transfer nutrisi dari bentuk anorganik ke organik atau penyerapan nutrisi, dan dekomposisi menentukan laju transformasi nutrisi organik menjadi bentuk anorganik atau laju mineralisasi bersih. Oleh karena itu, kecepatan terjadinya dua proses ini secara langsung mempengaruhi kecepatan siklus nutrisi melalui ekosistem. Di sini ada gambar sistem umpan balik yang ada dalam siklus internal nutrisi dalam suatu ekosistem. Kurangnya ketersediaan hara dapat berdampak pada penurunan konsentrasi hara, jaringan tanaman, dan NPP. Pengurangan ini menurunkan jumlah total nutrisi yang dikembalikan ke tanah dalam bahan organik mati. Berkurangnya kuantitas dan kualitas bahan organik yang masuk ke dalam rantai makanan pengurai meningkatkan imobilisasi dan mengurangi ketersediaan hara untuk diserap oleh tanaman. Akibatnya, ketersediaan nutrisi yang rendah menghasilkan ketersediaan nutrisi yang rendah. Sebaliknya, ketersediaan hara yang tinggi mendorong konsentrasi jaringan tanaman yang tinggi dan MPP yang tinggi. Pada gilirannya, kuantitas dan kualitas bahan organik mati yang tinggi yang terkait mendorong tingginya tingkat mineralisasi bersih dan pasokan nutrisi di dalam tanah. Ke-10 yaitu siklus nutrisi berbeda antara ekosistem perairan darat dan perairan terbuka. Di hampir semua ekosistem ada pemisahan vertikal antara zona produksi, fotosintesis, dan dekomposisi. Dalam ekosistem terestrial,
Tanaman sendiri menjembatani pemisahan fisik antara zona dekomposisi di permukaan tanah dan zona produktivitas di kanopi tanaman. Tanaman secara fisik ada di kedua zona. Sistem akar menyediakan akses ke nutrisi yang tersedia di tanah melalui dekomposisi. Dan sistem vaskular di dalam tanaman mengangkut nutrisi ini ke tempat produksi atau ke kanopi. Dalam ekosistem perairan, tanaman tidak selalu berfungsi untuk menjembatani zona produksi dan dekomposisi. Dan tadi sudah dijelaskan juga ya, dalam ekosistem terestrial, zona dekomposisi dan produksi dihubungkan langsung oleh tanaman. Namun, seiring dengan bertambahnya kedalaman perairan, produksi primer didominasi oleh fitoplankton yang mengapung bebas di perairan hulu atau zona potik. Di perairan yang lebih dalam, zona dekomposisi di sedimen dasar dan perairan atau zona bentik secara fisik terpisah dari perairan permukaan, di mana suhu dan ketersediaan cahaya mendukung produksi primer. Nah, di sini ada gambar ya teman-teman. Ini merupakan struktur vertikal ekosistem perairan terbuka seperti danau atau lautan dapat dibagi menjadi 3 zona yang berbeda, yaitu epilimnion atau air permukaan relatif hangat karena intersepsi radiasi matahari. Kandungan oksigennya juga relatif tinggi karena dari difusi oksigen dari atmosfer ke permukaan air. Sebaliknya, hipolimnion atau air dalam memiliki karakteristik dingin dan relatif rendah oksigen. Zona transisi antara permukaan dan perairan dalam dicirikan oleh gradien suhu yang curam yang disebut dengan termoklin. Itu yang ada di tengah-tengah. Akibatnya, struktur vertikal dapat direpresentasikan sebagai lapisan permukaan air yang hangat dan berdensitas rendah di atas lapisan air dalam yang lebih padat dan lebih dingin. Lapisan ini dipisahkan oleh zona termoklin yang agak tipis. Struktur vertikal dan pemisahan fisik epilimnion dan hipolimnion ini memiliki pengaruh penting pada distribusi nutrisi dan pola produktivitas primer selanjutnya dalam ekosistem perairan. Perairan yang lebih dingin dan lebih dalam di mana dekomposisi terjadi relatif kaya nutrisi, tetapi suhu dan kondisi cahaya tidak dapat mendukung produktivitas yang tinggi. Sebaliknya, air permukaan relatif miskin nutrisi, namun ini adalah zona di mana suhu dan cahaya mendukung produktivitas tinggi. Meskipun angin yang bertiup di atas permukaan air menyebabkan turbulensi yang mencampurkan perairan epilimnion, pencampuran ini tidak meluas ke perairan yang lebih dingin dan lebih dalam. Saat musim gugur dan musim dingin mendekat di zona beriklim sedang dan kutub, jumlah radiasi matahari yang mencapai permukaan air menurun dan suhu air permukaan menurun. Saat suhu air epilimnion mendekati suhu hipolimnion, termoklin rusak dan pencampuran di seluruh profil dapat terjadi. Jika air permukaan menjadi lebih dingin daripada air yang lebih dalam, mereka akan mulai tenggelam menggantikan air dalam ke permukaan. Proses ini disebut dengan pergantian. Dengan pemecahan termoklin dan pencampuran kolom air, nutrisi dibawa dari bawah ke permukaan air. Dengan dimulainya musim semi, peningkatan suhu dan cahaya di epilimnion menimbulkan puncak produktivitas karena meningkatnya ketersediaan unsur hara di perairan permukaan. Saat musim semi dan musim panas berlangsung, nutrisi di air permukaan digunakan oleh autotrop, mengurangi kandungan nutrisi air, dan terjadi penurunan produktivitas. Siklus tahunan produktivitas dalam ekosistem ini adalah akibat langsung dari dinamika termoklin dan perilaku konsekuen dari distribusi vertikal nutrisi. Yang ke-11 yaitu aliran air mempengaruhi perputaran nutrisi sungai. Proses daur ulang, retensi, dan transportasi hilir dapat digambarkan sebagai spiral berbaring horizontal atau memujur di sungai. Satu siklus dalam spiral adalah penyerapan atom nutrisi. Perjalanannya melalui rantai makanan dan kembalinya ke air di mana ia tersedia untuk digunakan kembali. Spiraling
diukur sebagai jarak yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus. Semakin jauh jarak yang dibutuhkan, semakin terbuka spiral. Semakin pendek jaraknya, semakin rapat spiralnya. Jika daun mati dan puing-puing lainnya secara fisik ditahan di tempat cukup lama untuk memungkinkan organisme untuk memproses bahan organik, spiral ketat. Jenis retensi fisik ini sangat penting di aliran hulu yang cepat, yang dapat dengan cepat kehilangan bahan organik di hilir. Organisme dapat berfungsi untuk membuka dan mengencangkan spiral. Organisme yang merobek dan memecah bahan organik dapat membuka spiral dengan memfasilitasi pengangkutan bahan organik ke hilir. Organisme lain mengencangkan spiral dengan secara fisik menyimpan bahan organik mati. Yang ke-12 yaitu lingkungan darat dan laut mempengaruhi siklus nutrisi di ekosistem pesisir. Ekosistem pesisir merupakan salah satu lingkungan yang paling produktif. Air dari sebagian besar aliran dan sungai akhirnya mengalir ke lautan, dan tempat air tawar ini bergabung dengan air asin, disebut dengan muara. Siklus nutrisi dalam ekosistem ini berbeda dari ekosistem terestrial, perairan terbuka, dan sungai. Seperti pada ekosistem terestrial, tumbuhan dominan berakar di sedimen dan oleh karena itu berfungsi untuk menghubungkan zona dekomposisi dan produksi primer. Tanaman terendam mengambil nutrisi dari sedimen serta langsung dari kolom air. Seperti di sungai, aliran air terarah atau horizontal mengangkut banyak organik atau energi dan nutrisi, baik ke dalam maupun keluar ekosistem. Nutrisi dibawa ke rawa-rawa pesisir oleh curah hujan, sungai, dan air tanah. Selain itu, naik turunnya kedalaman air dengan siklus pasang surut berfungsi untuk mengeluarkan garam dan racun lainnya dari rawa-rawa dan membawa nutrisi dari perairan pantai melalui proses yang disebut subsidi pasang surut. Siklus pasang surut juga berfungsi untuk menggantikan air yang kekurangan oksigen di dalam sedimen permukaan dengan air beroksigen. Poin terakhir yaitu yang ke-13, permukaan laut arus membawa transportasi vertikal nutrisi. Pola global arus permukaan membawa transportasi perairan dalam yang kaya nutrisi ke permukaan di wilayah pesisir. Saat arus permukaan memindahkan air dari tepi pantai barat, air dalam bergerak ke permukaan membawa nutrisi. Pola upwelling serupa terjadi di wilayah ekuator lautan, di mana arus permukaan bergerak ke utara dan ke selatan. Hal ini terjadi, air di bawah permukaan diangkut secara vertikal membawa air dingin kaya nutrisi ke permukaan. Wilayah perairan yang kaya nutrisi ini sangat produktif dan mendukung beberapa perikanan paling penting di dunia. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.